pada SCRD sore hari ini, yaitu yang pertama akan ada pemaparan materi dari Ibu Velia Salim mengenai Beyond Tariff, bagaimana investasi berdampak mewujudkan resiliensi ekonomi dan keberlanjutan holistik di Indonesia. Kemudian, selamat sore Ibu Velia. Selamat sore. Alhamdulillah akhirnya hadir juga. Ya, Salam kenal Ibu Velia, dan mudah-mudahan udah siap ya Bu ya, karena Ibu ini sebagai pembicara yang pertama sekarang. oke. Baik, maaf, saya masuknya terlambat, salah salah Zoom link. Uh, Oke, uh, baik. Ibu oke, sudah siap? Kalau sudah siap, nanti ya, kami tampilkan dulu CV-nya, siapa ya, kita kenal siapa Ibu Velia Salim ini. Silakan. Baik, rekan-rekan semua, kita berkenalan dulu siapa Ibu Velia Salim. Saat ini beliau member Board of Director and Green Fund dari sejak 2016. Sebelumnya beliau juga sebagai Senior Advisor sampai saat ini semua sampai saat ini nih, Global Alliance for People and Planet. Kemudian juga board member di The Australia Indonesia Center sebagai board member Climate and Land Use Alliance, Senior Advisor di Oliver Women, and member Board of Director di Global Alliance for Improved Nutrition atau GAIN. Dan work experience-nya sebelumnya pernah menjadi Vice President Director PT BNI di Bank Negara Indonesia ya. Kemudian juga Deputy Chair Indonesia boleh minta Bank air putih. Restructuring ya. Dan terakhir dan pernah juga menjadi Managing Director di Jakarta Stock Exchange. Mudah-mudahan kali ini kita akan bicara tentang tarif yang tadi saya sampaikan, beyond tarif, bagaimana investasi berdampak mewujudkan resiliensi ekonomi dan keberlanjutan yang holistik di Indonesia. Silakan Ibu Velia, saya memberikan waktu kurang lebih 20 menit bagi Ibu untuk bisa memberikan paparan. Baik, terima kasih undangannya. Saya dikasih 5 pertanyaan dari Pak Jalal di sini. Sebelumnya, uh, saya ulangi lagi, terima kasih atas undangan ini. Ini memang topik yang sedang hangat dan kita banyak hingar-bingar dan agak terkejut-kejut ya atas apa kebijakan Trump 2.0. Sebetulnya yang saya ingin katakan, sebetulnya kenapa harus harus terkejut kalau Trump 1.0 sudah, ya, dia tuh sebetulnya sekarang ini kita baru sadar bahwa dia konsisten aja. Dari dulu dia memang begitu. Ya, Em, betul. tapi gini, saya termasuk yang ragu bahwa dia akan semenarik ini mengenai Baik. kebijakan-kebijakan tarifnya ya. Karena sangat tidak masuk akal karena pada gilirannya akan memberikan dampak sendiri pada warganya sendiri gitu. Ya, dan itu sudah kita nggak bisa pungkiri lagi bahwa tentunya harga-harga akan meningkat di sana di Amerika dan juga secara global gitu. Seolah-olah dia mau apapun dia lakukan dan dia akan menurunkan apa global growth secara keseluruhan. Tapi dia punya sudut pandang beda. Setelah kita saya renung-renungkan sebetulnya, em, dia melihat ini dari aspek security. Sayangnya, em, dunia masih hidup dengan eh, pola pikir yang lama, dikotomi ya, us against them, ya. Itu sangat mungkin colonial mentality ya. Em, Sekarang ini em, China adalah musuhnya, ya. Jadi segala apapun. Tapi sebetul-betulnya dia itu ingin, dia pikir dia punya waktu yang singkat. Ya, saya lihat dia punya waktu mungkin 2 tahun untuk dia membuat kebijakan-kebijakan yang sangat agresif. Karena nanti ada midterm election, ya. Dia belajar dari kesalahan di Trump 1.0. Oleh sebab itu dia sekarang ini hari pertama dia udah membuat shock and awe kepada the whole global market. Tapi kenapa? Karena dia melihat ini dari imbalance eh,
against China, ya. Dia nggak suka China sedemikian majunya. Tapi mungkin sebelum dia tidak berkenan dengan China, sebetulnya dia lebih melihat pada defisit anggarannya, defisit perdagangan khususnya. Sehingga apapun, dan dia melihat Amerika sudah tidak lagi memproduksi apa-apa kecuali mungkin industri militer. Lihat aja dia lagi apa? Lagi mau raise revenue-nya. Ya, jadi ada dua hal kalau defisit. Menurunkan expenditure, meningkatkan pemasukan. Meningkatkan pemasukan ya dia jualan barang dagangannya, yaitu kapal terbang, alat-alat perang. Makanya jualan kan ke Saudi ini. Udah kelihatan, just simple. Jadi kita nggak usah terlalu rumit-rumit. Dia sedang jualan ke Saudi, ke Middle East. Sekalian dia istilahnya supaya ya mengambil alih ini ya masalah ketidakstabilan di ketidakstabilan di Middle East. Dan dia harus menurunkan expenditure. Dia cut gila-gilaan. Dia punya tim dengan The Dodge, ya. Dia memangkas expenditure gila-gilaan, termasuk apa dana-dana USAID di seluruh dunia. Ya, jadi dia nggak peduli lagi dengan peran tradisional Amerika sebagai polisi dunia. Ya gitu. Itu udah clear. Sangat black and white. Sebentar, saya lagi mau ambil air. Jadi saya melihat itu sangat sangat simpel. Ini semua mengenai defisit perdagangan. Ya, ya. Lalu dia juga melihat satu hal. Amerika sudah tidak lagi manufacturing. Otomotif sektornya kan udah hilang. Ya karena ya dia nggak Amerika tidak upskilling, reskilling manufacturing sektornya. Dan karena pasar bebas secara rasional, perusahaan-perusahaan brand-brand besar membuka pabrik-pabriknya di China dan di Asia, sekarang juga Vietnam. Oke. Ada dampak jangka pendek, dia nggak peduli. Semua orang akan sakit. Ini seolah-olah gitu ya. Tapi untuk jangka panjangnya, dia ingin mengubah, saya kira ini dugaan saya sendiri, mengubah orang Amerika dari pola konsumtif kembali menjadi produktif. Sekarang ini kan yang besar di Amerika adalah jasa ya, consumption and services. Itu rada-rada mirip Indonesia nggak sih? Ya, gitu. Jadi dia benar-benar dia mau negosiasi supaya reshoring back to US manufacturing. Kita dengar bahwa pokoknya jangan di China. Nah, terus mulailah orang mulai bergerak. China plus one, kita tahu ya China plus one. Jadi gimana mencari supply chain gak hanya di China tapi di negara-negara lain. Yang mengambil manfaat kan waktu di Trump 1.0 itu Vietnam. Indonesia kita juga bersemangat tapi kita tidak berhasil untuk menangkap peluang Trump 1.0. Ya. Dan Vietnam kemudian berhasil. Tapi sekarang dengan tarif, makanya dia kan bikin tarif yang tinggi yang kena neraca defisit sama Amerika kan kena tarif besar-besar. Jadi yang paling terdampak ya Cina, kalau di ASEAN ya Vietnam, Malaysia juga. Dampak terhadap Indonesia bagaimana? Mungkin di kita tidak sebesar ya, karena Indonesia belum termasuk dalam global supply chain. Ya, ekspor kita masih tradisional ke commodities. Manufacturing sector kita belum. Pun demikian, kita masih ada ekspor ke Amerika, tapi untuk sektor-sektor tertentu.
yang kebetulan padat karya juga, karena itu kebutuhan. Ya, yang teknologinya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Alas sepatu, uh, textile and garment, ya, furniture, seperti itu. Nah, itu yang kena kena tarif. Nah, em, jadi goncangannya lumayan besar. Nah, sekarang ini tetap China plus one kali ya. Em, Sekarang oke, mereka mulai mulai pengusaha-pengusaha Amerika mulai digiring keluar dari China. Tapi kemana mereka? Belum tentu ke Amerika, ya. Em, yang kita lihat, coba lihat, banyak yang pergi ke India sebagai alternatif. Karena India sudah mulai SDM-nya lumayan cukup maju, apalagi dalam teknologi. So, gitu. So, ini kira-kira latar belakang kebijakan Trump. Jadi kebijakan tarif resiprokal Trump ini masih bergerak terus nih. Tapi kita tahu kemarin ini ada announcement dikasih sedikit nafas 90 hari ya. Tapi anggap aja lah, itu hanya untuk ruang negosiasi. The art of the deal-nya si Trump, dia shock and awe dulu, buat semua dunia kaget, kita nggak cepat berpikir, tapi dia tarik ke negotiating table. Semua orang berlarian ke Amerika untuk negosiasi. Apakah dia akan berhasil? Kita lihat, kita lihat perkembangan. Ini semua sedang dalam proses-proses negosiasi. Ya, jadi apa saja kebijakan baru Trump yang perlu diperhatikan? Ya, itu tadi pertanyaan Pak Jalal yang pertama. Tapi saya pertanyaannya seperti gini, saya ubah sedikit. Apa latar belakang utama dari kebijakan tarif resiprokal Trump? Why? Kenapa dia lakukan itu? Sangat masuk akal. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa manufacturing sektor ASEAN akan terkena dampak. Ya, Em, dan yang akan terjadi juga sekarang ini higher competition antara antara kita antara ASEAN countries, ya, karena China and India yang paling terkena dampaknya, sehingga Malaysia, ya Indonesia juga berusaha ya untuk menangkap peluang-peluang itu. Jadi ada kayak halnya ya, di satu sisi kita mau kolaborasi kerjasama, di sisi lain ya kita harus menangkap peluang. Ya, reaksi yang mungkin dapat kita lihat ya ada beberapa ya, misalnya negotiated flexibility. Ya, Asian countries negotiate lower tariff ya melalui concessions, menurunkan tarif bagian kita atau boosting tarif. Itu yang sudah kita lihat pada waktu task force yang dibentuk dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, Industri udah terbang ke Amerika ya, dan melihat kemungkinan kita melihat bagaimana menurunkan defisit ya. Tapi terus apa yang kita bisa peroleh? Ya, ada pemikiran ya mungkin kita bisa impor kapas atau gandum, ya kan? Nah, itu masih proses-proses negosiasi, ya. Terus China plus one ya berkembang tadi saya bilang ya. Other Asian countries yang tidak bisa menegosiasi menurunkan tarif, ya. Lalu makanya akhirnya dia mencari tempat lain, ya. Kalau dia bisa negosiasi sama Amerika ya syukur-syukur. Kalau tidak bisa, ya dia harus mencari pasar lain. Begitu. Kita lihat kalau trade war-nya semakin buruk, nah apa yang bisa kita lihat? Amerika akan merestorasi dalam 2 tahun. Tadi saya bilang kira-kira 2 tahun ya karena mau ada midterm election ya. Tapi dengan biaya tinggi terhadap kita semuanya. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi apa perkiraan dampak dari kebijakan-kebijakan itu terhadap Indonesia dan perusahaan Indonesia? Nah, kita mesti ngapain nih? Apa yang kita harus lakukan? Lihat ya, nilai ekspor manufaktur Indonesia kan rentan ya terhadap kebijakan tarif
ya, karena sangat terkonsentrasi tadi sepatu, garment, ya. Em, Ya kita harus meningkatkan ekspor ke negara-negara yang tidak memberlakukan tarif tinggi. Kita mesti cari pasar yang baru. Kita mesti meningkatkan ekspor dan membuka pasar yang baru. Atau ya benar-benar kita yang tadi saya bilang negosiasi impor impor dari Amerika, ya. Tapi semua semua cara kita lihat. Tapi yang penting apa? Kita harus juga secara internal kita mesti lihat kenapa kita masih eh, apa lebih paling rendah efisiensi dibandingkan negara-negara tetangga. Masalah efisiensi, masalah konsistensi kebijakan, ya kita banyak lah saya kira kita semua sudah tahu di sini alasan-alasannya. Tapi yang pasti kita harus memperbaiki, merevitalisasi industri padat karya. Karena dari sektor-sektor formal itu ya sekitar 46% itu absorb tenaga kerja ya. Yang sekarang ini banyak PHK, mulai PHK ya, ini harus ada pemikiran kebijakannya. Karena di atas 50% kan masih diserap oleh informal sector. Nah, itu pembahasan yang agak beda. Lalu sektor keuangan yang akan terkena dampak akibat pelemahan, ada juga sektor keuangan juga akan terkena dampak. Ya, kalau perusahaan-perusahaan kita terkena dampak, ya perbankan, sektor keuangan juga akan terkena dampak. Tapi kita selalu bilang, oh kita nggak terlalu, jangan khawatir dampak terhadap kita in terms of GDP masih kecil kok. Karena kita itu Indonesia dan Australia itu tidak sebesar negara-negara yang lain dampak dari tarif Trump karena kita masih eksportir komoditas ya yang cukup besar. Indonesia dan Australia itu dampaknya nggak terlalu besar. Tapi ya kita ada efek sampingannya ada lagi ya, yang masalah sustainability ya. Seperti itu dan juga absorption tenaga kerja ya kita nggak bisa hanya di commodities terus. Manufacturing sector kita harus revitalisasi dengan baik. Kita tahu ya tekstil absorb dari tenaga kerja yang cukup besar ya. Jadi em, kaitannya tadi di sini juga Jalal menanyakan terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia dan keberlanjutan yang dimaksud dengan itu sustainability ya yang dimaksud. Oke, ya gini dampak dari Trump dengan dia cut fundingnya ya benar-benar kerja-kerja yang bagus yang sudah dilakukan banyak dengan WHO yang secara tidak langsung juga menerima dana dari Amerika ya kerja-kerja seperti malaria, tuberkulosis, riset-risetnya kan dan itu kemarin Gates hadir dan akan melanjutkan menajamkan kerja-kerja di arena itu. Dan juga ini juga masih pada tahap awal dari EU juga menyatakan akan merespons seperti JETP. JETP kan ada porsi dari Amerika dan dari EU KfW tadi kemarin juga sudah menyatakan ya mereka akan stepping in the gap ya tapi sekarang ya kita lihat lagi jadi alternatifnya ada. Tapi ada satu hal lagi. Eh, Kita tuh sebetulnya kebetulan kemarin saya ada pertemuan dan dana wakaf kita tuh sangat besar dan belum lagi masuk ke hal-hal yang keberlanjutan. Ya, Basnas kalau saya nggak salah dengar ada 140 triliun per tahun. Bayangkan kalau sebagian tidak hanya untuk charity, ya, tapi juga diarahkan untuk keberlanjutan. Bank-bank dan NBFI Syariah based itu juga belum lagi memasukkan ESG ke dalam bisnis modelnya. Jadi sebetulnya Indonesia itu kita masih banyak yang bisa kita lakukan sebelum menunggu dana-dana dari luar. Kenapa? Efisiensi alokasi dana itu masih bisa kita lakukan. Efisiensi perusahaan-perusahaan itu masih bisa kita lakukan. Buktinya misalnya atau mungkin nggak di sini kita bicarakan, tapi industri itu akan baik apabila misalnya infrastruktur ekosistem supportnya itu juga sangat mendukung ya.
Jadi untuk kita tadi saya bicara revitalisasi, oke, but apa? Kalau basisnya masih dengan ekosistem yang kurang menunjang ya, ya kita cuma benerin symptoms, but go to the core of the problem. Ya mungkin kita mesti lihat lagi mengenai uh, energi, ya support dari energinya seperti apa. Ya ini mungkin kebijakan PLN dan macam-macam mungkin tidak kita bicarakan di sini, tapi ya subsidi yang masih besar terhadap batu bara. Nah ini yang uh, mungkin tidak di forum ini, tapi hal-hal ini yang mendesak kita membicarakan agar kita bisa keluar dari masalah ini. Masalahnya kita istilahnya kita udah bisa bilang, oh syukur alhamdulillah dampak kita dengan tarif Trump tidak terlalu besar. Tapi ingat ya, seluruh dunia akan terkena dampak. China terkena dampak, Vietnam terkena dampak, dan apa? Satu hal lagi, em, dumping dari, nah kalau dia nggak bisa jual ke Amerika, dia harus jual kemana kan? Jadi anti-dumping policy kita, safeguarding kita harus dikuatkan. Itu termasuk kemampuan kita untuk memproteksi sektor-sektor kita. Ya, jadi dampak globalnya ada. Kita secara langsung mungkin tidak sebesar yang kita yang eh, tidak sebesar yang kita bisa analisa, tapi dampak tidak langsungnya ya besar lah. Ya, dampak tidak langsungnya besar. Oke, terus mungkin ada pertanyaan terakhir ya, ada bagaimana peran industri jasa keuangan, terutama investor dan bank untuk mendukung keberlanjutan perusahaan dalam situasi seperti sekarang. Oke, dampak langsung sektor-sektor tertentu yang tadi saya sebut itu akan berdampak langsung tentunya. Itu tentunya pasti langsung berdampak almost immediate kepada keuangan. Faktor risikonya itu udah langsung dianalisa. Forecasting, stress testing itu biasanya udah dilakukan ya. Kita ingat ya, kita sudah mengalami krisis 2008, COVID, lalu ada disrupsi supply chain dari Ukraine, ya trade disruption. Sejauh ini monetary and fiscal management kita lumayan solid, ya kan? Ya, tapi ingat ya, informal sector kita besar sekali. Yang kita bicarakan ini yang formal sektornya, ya. Lalu ya bank-bank dan NBFIs yang mereka lakukan adalah segera melakukan stress testing ulang ya terhadap dampak kreditnya, dampak nasabah yang terkena dampak tarif, sektor-sektor yang apakah ini ada downstream, terus tentunya mengambil langkah-langkah antisipatif itu biasanya mekanisme di perbankan itu yang mereka lakukan. Terus tentunya end state-nya adalah ya kita bank harus mengambil perbankan sektor keuangan harus mengambil uh, opportunity dari respon terhadap trade and capital flows tentunya. Itu ada shifting ya. Jadi peluang selalu ada, risiko ada, tapi how to mitigate the risk and how we adapt tentunya trade and capital flows akan berubah. So kita bisa mengantisipasi itu. Nah, increase financing opportunities tadi yang saya bilang reshoring atau nearshoring ya, tentu itu membutuhkan kalau kita berhasil ya bisa menangkap peluang ya tadi itu um, um, Amerika lari dari China and Vietnam, kita menangkap peluang itu tentunya membutuhkan investasi ya kan, manufacturing sektornya. Bagusnya kalau bisa menangkap peluang itu manufacturing kita tuh membutuhkan capital to invest ya, dan bukan itu saja, ekosistemnya juga infrastructure and supporting infrastructure membutuhkan investasi juga, industrial parks ya, warehousing, jadi banyak banget. Jadi dari sektor keuangan tuh, jadi saya nggak lihat negatifnya aja, quickly kita shift, kita membuat forecasting dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita peroleh. Tentunya private capital yang banyak duduk di Singapura, ya ini menjadi peluang di untuk Indonesia ini. Ya saya kira. Tapi lagi-lagi kebijakan yang tepat, ya. Bagaimana untuk tadi ya kita mengurangi impor dari Amerika, memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain,
Dan kita mulai smarter mengurangi hambatan tarif non tarif dengan negara-negara. Tapi yang paling penting juga sementara ini pengamanan pasar domestik, mengantisipasi dumping ekspor from China and potentially also Vietnam ya. Tapi yang paling lebih penting lagi, revitalisasi industri-industri kita itu. Kan ini udah lama ya kita bicara revitalisasi industri yang padat karya, ya. Um, saya kira we just have to get on with it, ya. Kebijakan yang lebih tepat sasaran, ya. So mungkin tadi saya udah bicarakan ya tadi mengenai the possible scenarios di mana Indonesia bisa juga ikut melihat irama apa yang terjadi ya China and the rest of Asia. Nah, sekarang mungkin gini, tadi kan teorinya ya yang apa yang bisa terjadi, tapi mungkin China and the rest of Asia is difficult to replace. Kan nggak bisa dalam 2 tahun seperti targetnya Trump itu. Tapi if the US and the US, orang kan consumption tuh nggak mudah, consumption behavior berubah nggak bisa cepat kan ya, nggak bisa terlalu cepat. So if the US continues to consume in short term, it needs to buy products from someone kan, tetap ya. Dan idle capacity uh, ya masih dari produsen yang ada sekarang dan switching itu tidak cepat. Tapi yang kita lihat sudah ada pergerakan yaitu India yang Modi itu sedang kencang menarik manfaat itu. Seperti kita lihat kemarin Vance ke India ya, mungkin juga udah melihat supaya memasang kuda-kuda. Dia mendekat ke India bukan saja security concern geopolitics, but actually business orientation juga ya. India may benefit from ASEAN's challenges, having escaped with relatively lower tariff ya si India itu. Dia kan Prime Minister Modi itu kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir dia juga udah negosiasi cukup kencang dan cukup berhasil untuk menarik electronic sector ya terus juga yang kita bisa observasi big brands ya seperti Apple, Nike mau reshoring ke India itu juga sebagai salah satu lead indicator di mana perkembangan dunia yang bisa kita pantau. Sangat kritikal terhadap China Plus One untuk reshoring efforts, dan kelihatannya dari SDM-nya India juga sudah cukup punya kemampuan. Nah, dari situ kan kita lihat ya, bukan saja kita melihat sektornya, kita lihat secara ekosistem, menyiapkan industrial parks, menyiapkan supporting infrastructure, tapi juga ya energy generation-nya, konsistensi kebijakan, jangan flip-flop. Ya seperti ini, tadi pagi saya baca data perdagangan ditunda announcement-nya. Kayak gitu-gitu. Itu yang membuat, wah udah mau maju, kita si investor tunggu lagi. Ya jadi ini dinamikanya masih banyak bergerak, tapi kurang lebih seperti itulah. Jadi ya kita lihat Trump itu dia sengaja membuat kita terkejut, tapi kan nanti dia bisa dia taruh aja 90 hari kita negosiasi sambil dia marah-marahin si Tim Cook, kamu jangan buka di India dong, bukanya di Amerika dong pabriknya ya kayak gitu-gitulah. Ini yang kita sedang observasi dan sedang berjalan sekarang. Saya nggak tahu bagaimana bisa reshoring ke Amerika dalam 2 tahun, I don't know. Tapi kayaknya Asia dan kita ini Asia masih diuntungkan karena nggak bisa segitu cepat. Tapi lagi-lagi kita Trump 1.0 kita nggak bisa mengambil kesempatan. Mudah-mudahan Trump 2.0 kita bisa mengambil kesempatan. Itu dulu catatan-catatan singkat saya. Luar biasa Ibu Velia. Luar biasa karena waktunya juga pas dan luar biasa juga tanpa
bahan presentasi tapi cuma dikasih pemantik pertanyaan dari Mas Jalal, sudah bisa memenuhi 30 menit ya Pastinya diskusi tadi pada atau sore kemarin ini. ya, tadi malam atau tadi pagi. Mas Oke. Jalal ya, memang PR-nya banyak banget karena memang selain gempa dunia nih yang disebabkan oleh Trump, tapi buat Indonesia dari segala macam yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Velia, tetap kita kan banyak kalau masyarakat awam taunya gini, waduh harga dolar nih makin tinggi rupiah melemah. Itu yang memang menjadi salah satu kekhawatiran gitu karena kita memang harga emas yang sekarang kita tahu harga emas yang semakin tinggi karena juga memang harga emas juga masih dipengaruhi oleh Amerika gitu ya sehingga ini udah jadi kayak perang 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 dagang yang memang kelihatannya memang jadi gempa dunia gitu. Tapi dari situ memang tadi yang disampaikan oleh Ibu Velia berarti jelas kita memang mesti melihat juga kondisinya ke depan. Apalagi satu sisi ini sebenarnya perang dengan Cina yang mulai-mulai mendominasi, tapi dari satu sisi ada juga kebijakan-kebijakan kita yang kadang-kadang masih berkiblat bersama Amerika gitu. Amerika nggak ikut ini, kita ngapain ngikutin gitu. Nah, dari pandangan Ibu Velia seperti itu, bagaimana kita perlu menyikapi terutama bagi masyarakat yang memang masih sangat tergantung terhadap fluktuasinya nilai tukar rupiah dan sebagainya. Mungkin singkat saja Ibu, karena nanti akan banyak sekali pertanyaan di dalam kolom chat room. Saya minta izin kepada Ibu Velia nanti udah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan Ibu. Ini pertanyaannya yang mana yang Nah, ini lebih kepada yang ini aja, yang lebih kepada karena dari tarif ini kan kemudian fluktuasi harga apa namanya fluktuasi dari harga rupiah, melemahnya rupiah dan sebagainya itu kemudian banyak mempengaruhi terutama saat ini kepada ya, investasi-investasi Indonesia. ya gini ya, gini. Saya nggak masuk penjelasan karena ada satu penjelasan lagi yang mendampingi ini. Semuanya kan ada dampak di sektor keuangan global. Betul. Ya itu tentunya terus terang aja selama mungkin kurun waktu 10 tahun tuh sebenarnya ekonomi global menurun Mhm. karena imbalance juga dan juga eh, coba kita singkat saja China. China kan juga sedang mengalami penurunan juga. Hmm. Walaupun dampak terhadap GDP, tarif-tarifnya yang dibicarakan ini relatif eh, masih bisa mereka tangani, tapi overall China kan memang juga sedang sedang menurun. Menurun. Ya ada masalah di sektor keuangannya dan ada masalah besar di sektor properti. Ya, Eh, eh, China juga masih punya imbalance terhadap perkembangan eh, apa di yang yang berhasil kan itu yang di apa kayak Shanghai, Hmm. Beijing, dan Belum, Shenzhen. Tapi ya, di pedalamannya kan masih belum, ya, banyak. belum menyeluruh juga ya Ya, mereka. ya, mereka masih memiliki tantangan-tantangan itu. Jadi kita mesti, makanya tadi saya bilang, bukannya kita terus, saya ingin caution, jadi bukannya, oh kita dampaknya nggak terlalu besar, juga dampak terhadap GDP China, ini mereka masih bisa menampung, ya. Tapi overall, dia juga sedang menurun Hometown. sedang Hmm. menurun. Dan Amerika juga sudah mulai khawatir dengan budget defisitnya. Dan dampaknya kan terhadap US dollar Ya. karena defisitnya sudah besar. Ya, dan di situ juga udah kelihatan negara-negara em, banyak negara-negara yang sudah melakukan trade dengan eh, secara langsung tanpa US dollar. Mhm. Walaupun masih kecil, tapi itu udah trennya udah mulai nampak, Betul. ya kan? Dan di situ yang mulai makanya kenapa sekarang orang melihat kepada mencari alternative currency. Oke. Ini tren-tren mencari ke emas, ke kripto, ya. Jadi mereka sudah melihat perlu ada diversifikasi, Ya. ya. Jadi tidak monopoli. Ya, dari dampak-dampak seperti itu. Oke. Artinya memang perlu mencari diversifikasi dan inovasi-inovasi lain juga ya di Ya. bidang perbankan. Ibu Velia, terima kasih banyak. Mas